Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adab Solihin, dengan NIM 3012338. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan hasil tugas besar pemodelan dan simulasi, yaitu analisis antrean dan optimasi layanan drive-thru restoran cepat saji menggunakan simulasi kejadian diskrit. Studi kasus yang saya angkat dilatar belakangi oleh masalah klasik di industri fast food, yaitu antrean panjang pada jam sibuk yang sering menyebabkan pelanggan kabur. Di sini saya menggunakan metode simulasi kejadian diskrit dengan Python dan library-nya SymPy. Sistem dimodelkan memiliki 3 tahap sekuensial, yaitu pemesanan dulu, pembayaran, lalu terakhir pengambilan. Tujuannya apa? Tujuannya sederhana, yaitu untuk mencari tahu di mana letak macetnya atau bottleneck dan mencari solusi optimal tanpa harus coba-coba di lapangan. Untuk flowchart utama kita bisa lihat di sini, yang mana yang pertama adalah start atau kedatangan pelanggan, lalu dia akan masuk ke stasiun pemesanan kalau semisal stasiunnya kosong. Kalau semisal penuh, dia bakal masuk ke antrean pesanan terlebih dahulu. Setelah dia selesai melakukan pemesanan di stasiun pemesanan, dia akan masuk ke stasiun pembayaran. Apabila stasiun pembayarannya penuh, maka dia akan masuk ke antrean pembayaran terlebih dahulu. Lalu selanjutnya masuk ke stasiun pengambilan. Balik lagi, kalau misal stasiun pengambilannya penuh, dia bakal masuk ke antrean pengambilan terlebih dahulu. Jadi dia bakal menunggu setelah stasiun pengambilannya kosong, baru dia masuk ke stasiun pengambilan, melakukan pengambilan. Lalu setelah selesai, dia bakal keluar, dan waktu dia keluar, waktu totalnya akan dicatat. Lalu ini untuk flowchart illustrationnya, yang mana mobil kedatangan, lalu antrean pesanan, lalu stasiun pemesanan, kadang masuk ke antrean pembayaran, stasiun pembayaran, antrean pengambilan, lalu stasiun pengambilan, baru selesai, waktu totalnya dicatat. Kenapa illustrationnya mobil? Karena ini drive-thru, yang mana layanan tanpa dia keluar, tanpa keluar. Lalu sekarang kita masuk ke demo aplikasinya, yang mana tampilan pertama kita masuk ke dashboard simulasi drive-thru. Di sini kita bisa langsung mulai. Kita lihat di sebelah kiri ada 4 halaman yang tersedia. App ini untuk dashboardnya, lalu ada analisis detail, ada perbandingan skenario, dan ada juga halaman tentang. Di sini di sebelah kiri ada panel konfigurasi, yang mana kita bisa mengatur pengaturan waktu kedatangan pelanggannya, berapa menit per pelanggan. Lalu kita bisa mengatur simulasinya pengen berapa menit totalnya. Kita atur interval kedatangan pelanggannya 2 menit. Lalu durasi simulasinya kita atur 240 menit. Dan untuk sumber daya sistem, yaitu jumlah kasir dan jumlah staf pengambilan, kita juga bisa atur di sini di panel sebelah kirinya. Kita atur 1 aja. Lalu di sini juga ada pengaturan lanjutan, seed-nya pengen berapa. Kalau misalnya kita udah atur panel konfigurasinya, kita bisa klik button menjalankan simulasi.
Setelah dijalankan simulasi, nanti bakal muncul hasilnya, yang mana yang pertama kita ditampilkan metrik kinerja utama. Kita diperlihatkan total mobil dilayaninya berapa. Total mobil dilayaninya 107, rata-rata waktu tunggunya 29,2 menit. Utilisasi tertingginya 89,2 dan throughputnya 27 mobil per jam. Satu sistem peringatan hampir penuh, sistem mendekati kapasitas maksimum, dikasih peringatan. Lalu di sini di analisis waktunya kita diperlihatkan analisis efisiensi waktunya. Terdapat grafik dari tren waktu tunggu pelanggan. Lalu ada juga grafik distribusi waktu tunggu pelanggan. Lalu di sini kita juga diperlihatkan dinamika antrean sepanjang waktu, yang mana kita kan ada 3 tahapan tuh, ada pesan, ada bayar, ada ambil. Dan ini grafiknya, grafik panjang antrean real time dinamika di setiap stasiun. Yang pertama, grafik berwarna biru itu stasiun pesan, grafik warna kuning ini untuk stasiun bayar, dan grafik merah ini untuk stasiun ambil. Lalu di sini juga kita bisa lihat deteksi bottleneck-nya, detail utilisasinya. Kita diperlihatkan pesannya 66,9 masih hijau, yang mana hijau itu masih aman. Hijaunya di bawah 70% ya, di bawah 70% masih aman. Bayarnya masih aman 44,6%, dan untuk pengambilan ini 89,2%, sibuk dan hampir kritis. Lalu di data mentah kita diperlihatkan data detail simulasinya, yang mana ada ringkasan statistik, total waktu tunggunya berapa, total waktu sistemnya berapa, connya, main, STD, min 25%, 55%, maxnya. Lalu diperlihatkan juga statistik per stasiun, karena ada stasiun pesan, ada stasiun bayar, ada stasiun ambil. Diperlihatkan rata-rata tunggu per stasiunnya berapa, max tunggu per stasiunnya berapa. Lalu di sini diperlihatkan data lengkap 10 teratas. Ini 10 teratas data lengkapnya per mobilnya berapanya diperlihatkan. Lalu kita masuk ke halaman berikutnya, yang mana ini adalah analisis detail, yang mana kalau misalnya kita tidak melakukan simulasi di dashboard, analisis detailnya tidak akan muncul seperti ini. Makanya kita mesti jalankan simulasi dulu, baru masuk ke analisis detail. Nanti hasilnya bakal berdasarkan simulasi yang dilakukan di dashboard. Di sini diperlihatkan statistik deskriptifnya, yang mana ada ringkasan waktu tunggunya, distribusi persentil waktu tunggu. Lalu di sini ada box plot per stasiun. Lalu di sini adalah analisis korelasinya. Lalu di paling bawah ada statistik panjang antreannya. Nih, ada pesan, bayar, ambil. Dan ini juga ada panjang antrean maksimumnya, pesan, bayar, ambil. Jadi per stasiun lah intinya. Lalu kita masuk ke halaman perbandingan skenario, yang mana kita mesti melakukan kita bisa melakukan perbandingan, yang mana kita bisa mengatur juga interval kedatangannya pengen berapa seperti tadi. Lalu simulasinya pengen berapa menit durasinya. Nah, perbandingannya di mana? Ada 2 skenario yang kita bisa bandingkan, skenario A dan skenario B, yang mana kita bisa atur baseline, kita bisa atur kasirnya berapa dan jumlah stafnya berapa untuk setiap skenario. Kita gunakan skenario-nya seperti ini. Skenario A, jumlah kasirnya 1, jumlah staf ambilnya 1.
Dan untuk skenario B nya jumlah kasihnya 2 dan jumlah step ambilnya 2. Kita jalankan perbandingan, diperlihatkan hasilnya seperti ini. Total mobil di skenario 1 107, sementara rata-rata tunggunya 29,2 menit. Lalu untuk skenario B, total mobilnya 118 dan total waktu tunggunya 8,9 menit. Nih, hasilnya skenario B menghemat 69,5% waktu tunggu. Penambahan riset sangat efektif. Ini hasil perbandingan metriknya. Lalu ada juga diperlihatkan perbandingan distribusinya berapa, lalu ada statistik ringkasnya berapa untuk skenario A dan skenario B, median, mix, dan SDF-nya. Lalu ada rekomendasi dengan implementasikan skenario B. Jadi ketika kita menjalankan skenario nanti bakal ada kesimpulannya. Lalu di sini di halaman terakhir, halaman tentang aplikasi, disebut simulasi sistem antrian itu, teknologi yang digunakan apa, deskripsi aplikasinya apa, teori sistem antrian, penjelasannya, distribusi probabilitasnya, rumus metriknya diperlihatkan, fitur aplikasinya, dan lain-lain. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.